semuanya, sebelumnya kenalin, aku Salwa Nyarere Ramdhani dengan NIM 555-424-011. Aku dari jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini aku bakal ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelumnya kalian pernah kepikiran gak sih kenapa ekonomi itu penting banget buat kehidupan kita? Kita sering dengar istilah tentang pertumbuhan ekonomi, tapi jarang banget orang yang bahas dari sisi Islamnya. Nah, kali ini aku mau ajak kalian ngobrol santai tentang gimana Islam memandang pertumbuhan ekonomi, biar kita itu ngerti kalau Islam tuh bukan cuma ngatur ibadah, tetapi juga ngatur cara kita hidup dan berkembang. Jadi gini teman-teman, secara umum pertumbuhan ekonomi itu artinya meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau dalam bahasa gampangnya, ekonomi tumbuh itu tandanya masyarakatnya makin produktif dan makin sejahtera. Tapi ini kebanyakan orang lihat pertumbuhan ekonomi itu cuma dari angka, kayak PDB, ekspor, atau pendapatan per kapita. Padahal menurut Islam pertumbuhan itu bukan cuma soal uang dan angka, tapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Islam ngingetin kita bahwa rezeki dan kemajuan itu harus tetap dalam koridor moral. Jadi kalau ada sistem ekonomi yang bikin kesenjangan atau merusak alam, yaitu tandanya udah gak sesuai sama nilai Islam. Nah, di dalam Al-Quran, surah Hud, ayat 61, Allah berfirman bahwa dialah yang menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya di bumi. Artinya, tugas kita itu bukan hanya tentang uang, tapi juga memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, gak rakus dan gak merusak. Jadi, kalau ada sistem ekonomi yang segelintir orang makin kaya, tapi rakyat makin kecil, makin susah, itu jelas gak sejalan sama semangat Islam. Nah, di bagian serunya ada beberapa ciri pertumbuhan ekonomi menurut Islam yang keren banget. Pertama, itu ada menyeluruh atau syumul. Islam gak cuma ngomongin materi, tapi juga moral dan spiritual. Jadi bukan cuma kaya, tapi juga berkah. Kedua, ada seimbang atau tawazun. Semua orang punya hak yang sama. Gak boleh ada kesenjangan ekstrim antara kaya dan miskin. Lalu yang ketiga ada adil, kekayaan itu harus berputar. Gak boleh cuma di tangan segelintir orang aja. Keempat, ada bertanggung jawab atau mas'uliyah. Kita bebas berusaha, tetapi juga wajib jaga lingkungan dan bantu sesama. Keempat, ada mencukupi atau kifayah. Islam ngajarin kita cukup, bukan serakah. Jadi kalau udah cukup, jangan lupa berbagi. Lalu yang keenam, itu ada berorientasi pada manusia atau gayatuha al-insan. Tujuan ekonomi itu bukan sekedar bangun gedung tinggi, tapi membangun manusia juga yang sejahtera lahir dan batin. Keren banget kan? Jadi ekonomi dalam Islam itu bukan cuma ngomongin gimana biar kaya, tapi gimana biar semua orang bisa hidup layak, damai, dan adil. Kalau kita lihat, zaman sekarang pertumbuhan ekonomi dunia memang cepat, tapi banyak juga yang gak merata. Ada negara super maju, tapi juga ada yang masih berjuang keluar dari kemiskinan. Nah, Islam ngajarin konsep pemerataan lewat zakat, infak, dan sedekah. Bukan cuma ibadah, tapi juga sistem ekonomi sosial. Kalau dijalankan dengan benar, harta gak akan mungkin numpuk di satu tempat aja. Semua bisa kebagian manfaatnya. Jadi, teman-teman, pertumbuhan ekonomi dalam Islam itu bukan cuma tentang angka naik atau grafik yang keren, tapi tentang bagaimana manusia bisa hidup sejahtera secara adil dan bermartabat. Islam ngajarin kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga alam, dan berbagi dengan sesama. Coba bayangin deh kalau semua negara menerapkan prinsip ekonomi Islam. Pasti dunia bakal lebih adil, seimbang, dan penuh berkah. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah sistem ekonomi sekarang itu udah sesuai sama nilai-nilai Islam yang seimbang dan adil itu?